Hai guys, welcome back to my channel. Mau tahu berita bola hari ini dan bagaimana analisa beritanya? Semuanya hanya di Rosa Bola. Welcome back to Rosa Bola channel guys. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas segala komen dan dukungannya di video-videoku sebelumnya juga ya guys. Nah, Rosa Bola di video ini akan kembali menayangkan profil pemain AC Milan terbaru, khususnya dari generasi The Class of 1999. Oh ya, video ini juga untuk merespon beberapa komentar yang ingin channel ini mengulas profil pemain muda AC Milan yang sedang naik daun dan sedang digemari oleh para Milanisti di seluruh dunia. Siapakah pemain ini? Let me introduce you to Jens Peter Hauge. Wah, pemain ini sepertinya tahu ya kalau namanya bakalan sulit dilafalkan. Jadi kalau kalian follow Instagram Doi, di sana ada video yang mengajari kita untuk menyebut nama Hauge secara benar. Hauge menjadi salah satu talenta muda AC Milan yang menarik perhatian publik belakangan ini. Terbaru, pemain asal Norwegia ini mencetak gol indah ke gawang Napoli di pekan ke-8 Serie A minggu lalu. Ini adalah gol perdananya di Serie A ya guys. Dan gol ini aku bilang indah karena usai menerima umpan matang dari Ismail Benacer, dia menggiring bola di area bek kiri, mengecoh Kostas Manolas dengan kekuatan sprint pendeknya, lalu mengelabui kiper Alex Meret via sepakan lambung yang tidak terlalu keras, namun begitu akurat dan terarah. Tak hanya memberi AC Milan kemenangan 3-1, golnya di masa injury time itu juga menghasilkan sebuah rekor pribadi buat dirinya. Mengutip situs Opta, Hauge adalah pemain Norwegia kedua yang mampu mencetak setidaknya 1 gol di sepanjang sejarah Serie A untuk AC Milan. Sosok yang pertama kali adalah Per Bredesen pada musim 1956-57. Senior Hauge itu membela AC Milan dari tahun 1956 hingga 1958. Dan menurut situs Transfermarkt, Bredesen mencetak 5 gol dari 27 laga bersama AC Milan di Serie A. Sebelum golnya di Napoli, Hauge sudah mencetak 4 gol untuk AC Milan, 3 gol di kualifikasi Liga Eropa dan 1 gol di fase grup. Jumlah yang sangat produktif ya guys, karena ia rata-rata baru dimainkan di babak kedua. Dirinya dan juga Brahim Diaz menjadi pemain-pemain yang rajin mencetak gol walaupun mereka belum menjadi starting 11 tetap skuad AC Milan saat ini. Kisah bergabungnya Hauge ke dalam skuad AC Milan saat ini juga terbilang unik guys. Nama pemain ini sebelumnya tidak pernah beredar sebagai calon bidikan AC Milan untuk musim 2020-2021. Namun namanya tiba-tiba muncul usai pertandingan kualifikasi Liga Eropa antara AC Milan melawan Bodo Glimt di Stadion San Siro. Sosoknya menarik perhatian tim tuan rumah setelah tampil gemilang dengan torehan 1 gol indah dan 1 assist dalam laga tersebut. Walaupun tidak mampu menyelamatkan timnya dari kekalahan, penampilan mengesankan dari Hauge meninggalkan kesan yang luar biasa bagi talent scout AC Milan saat itu. Mereka nampaknya jatuh cinta pada pandangan pertama alias love at the first sight terhadap pemain ini. Duh, jadi ingat lagu Kylie Minogue dulu nih. Aku jadi berhayal juga seandainya Lesia Gedang yang bertanding di Liga Eropa melawan AC Milan dan Egy Maulana Fikri tampil ciamik. Bisa-bisa si Egy ini yang main buat Milan ya guys. Bergabungnya Hauge juga mengingatkanku pada sejarah kejayaan Milan dengan kontribusi pemain-pemain dari tanah Skandinavia. Jika di periode 1950-an kita mengenal trio Grenoli yakni Gunnar Gren, Gunnar Nordahl, dan Nils Lidom, maka di skuad AC Milan saat ini juga diperkuat 3 pemain yang berasal dari tanah Skandinavia kan guys. Ada Lord Ibla dari Swedia, kemudian Simon Kjær dari Denmark, dan tentu saja ada Hauge dari Norwegia.
Semoga trio Skandinavia ini bisa mengikuti jejak trio Granoli dulu ya guys. Amin amin amin. Hauge lahir di kota Bodo yang terletak di wilayah Nordland County pada 12 Oktober 1999. Ia lalu bergabung dengan Akademi Muda FK Bodo Glimt pada tahun 2013 atau saat ia berusia 13 tahun. Setelah 3 tahun menempa diri di akademi ini, Hauge lantas menandatangani kontrak profesional pertamanya pada 12 April 2016 dengan FK Bodo Glimt, klub tanah kelahirannya yang bermain di level teratas Liga Norwegia. Di musim debutnya, ia tampil tidak mengecewakan dan tampil sebanyak 20 kali serta mencetak 1 gol. Sayangnya, klubnya tersebut harus terdegradasi ke kompetisi kasta kedua di Norwegia. Di musim 2017, Hauge masih bersama klubnya dan menjadi penghuni tetap starting 11. Ia bahkan tampil di hampir seluruh pertandingan bersama Bodo Glimt. Ia mampu mencetak 2 gol dan 13 assist serta membawa timnya menjadi juara Divisi 2 sekaligus promosi kembali ke Liga Kasta tertinggi di Norwegia. Nah, di musim 2018, Hauge mengalami sedikit penurunan performa dan pada akhirnya dipinjamkan ke Aalesund FK pada 15 Agustus 2018. Klub ini merupakan klub kasta kedua dan Hauge hanya mencatatkan 6 kali penampilan. Aku belum menemukan informasi mengapa di musim ini Hauge tampil tidak begitu baik ya guys. Jika kalian punya infonya silahkan komen di kolom komentar ya. Di musim 2019, Hauge kembali memperkuat Bodo Glimt dan disinilah karirnya mulai melesat guys. Ia mampu mencatatkan 28 kali penampilan, mencetak 7 gol dan 2 assist. Ini menarik dianalisa guys, mengapa Hauge yang tadinya menurun tiba-tiba bisa melesat di musim 2019 ini. Kecemerlangannya berlanjut di musim 2020. Ia tercatat mencetak 14 gol dan 10 assist dari 18 laga Liga Norwegia 2020. Kontribusinya ini mampu mengantarkan klubnya yang berjuluk Superliga sebagai kampiun Liga Norwegia 2020. Jika ditotal, selama memperkuat Bodo Glimt, Hauge telah berhasil melakoni pertandingan kompetitif sebanyak 117 laga dengan torehan 35 gol dan 30 assist. Pada Oktober 2020, AC Milan merekrut winger kiri lincah ini dengan transfer sejumlah 5 juta euro atau sekitar 87 miliar dengan durasi kontrak selama 5 tahun. AC Milan menjadi klub pertamanya di luar Norwegia ya guys. AC Milan dan Milanisti layaknya berterima kasih nih pada Paolo Maldini. Hal ini karena campur tangan sang legenda dalam menghadirkan si calon bintang ke San Siro. Diketahui pada September 2020 saat Hauge belum diresmikan AC Milan, pemain kelahiran Bodo itu mengatakan telah mengadakan pembicaraan dengan Paolo Maldini, sang direktur teknis AC Milan. Ini sepertinya sama dengan kisah bergabungnya Theo Hernandez dulu ya guys, di mana Maldini dan Theo mengadakan semacam pembicaraan ataupun kesepakatan awal sebelum proses transfer secara resmi. Selain faktor Maldini, Hauge lalu mengatakan bahwa faktor Ibra juga menjadi alasan mengapa ia memutuskan bergabung di skuadra L Rossoneri. Ia mengatakan bahwa Ibrahimovic adalah pemain yang sangat lama bertahan di level permainan tertinggi saat ini dan aku ingin belajar darinya. Gitu kata Hauge. Lalu bagaimana dengan karir timnasnya? Hauge merupakan pilihan reguler di timnas negaranya sejak junior dan di timnas usia 21 Norwegia. Ia melakukan debutnya di timnas senior pada 11 Oktober 2020 saat Norwegia bertemu Romania di ajang UEFA Nation League. Wah, fans timnas Norwegia bisa jadi sangat antusias ya menatap masa depan cerah timnas mereka. Bagaimana tidak, timnas Norwegia saat ini dihuni talenta-talenta berbakat yang namanya sedang naik daun dan dibahas di Eropa. 3 pemain dari zaman now yang diprediksi bakal jadi tulang punggung Norwegia dalam jangka panjang adalah Martin Odegaard di Real Madrid, Erling Haaland di Borussia Dortmund, dan Hauge sendiri. Umur Haaland dan Hauge sama, sementara Odegaard hanya terpaut 1 tahun lebih tua. Odegaard mulai dipercaya bermain oleh Zinedine Zidane di Real Madrid, sedangkan ketajaman gol Haaland terjaga bersama Dortmund. Sementara Hauge baru dipanggil memperkuat timnas Norwegia oleh Lars Lagerbäck dan ia akan bersanding dengan Haaland serta Odegaard di level internasional.
Ini bisa jadi Norwegia akan kembali kuat seperti di era Ole Gunnar Solskjaer dan Tore André Flo ya guys. Dilihat dari gaya bermainnya, pemain dengan berat 75 kg dan tinggi badan 184 cm ini tergolong bertipikal versatile alias mampu bermain di beberapa posisi. Posisi yang biasa ditempatinya adalah penyerang sayap kiri dan terkadang ia bisa bermain sebagai striker. Hauge acap kali melakukan penetrasi dari sisi sayap ke kotak penalti lawan dari area kanan pertahanan lawan. Ia memiliki kecepatan yang bagus, khususnya sprint pendek yang mengecoh lawan. Ia pun memiliki akurasi tembakan yang bagus. Hauge akan memperkaya opsi penyerangan AC Milan dari sisi sayap sekaligus bermanfaat untuk mengantisipasi padatnya jadwal pertandingan yang harus dilakoni AC Milan. Ia bisa bergantian mengisi posisi Rafael Leao dan Ante Rebic di sisi kiri penyerangan Milan. Melihat kiprahnya saat ini, tak salah jika publik teringat pada sosok Jon Dahl Tomasson, striker yang pernah membela AC Milan di periode 2002 hingga 2005. Hauge dan Tomasson sama-sama berasal dari tanah Skandinavia walaupun berbeda negara. Hauge adalah orang Norwegia, sementara Tomasson adalah orang Denmark. Posisinya pun sedikit berbeda karena Hauge lebih menakutkan jika ditempatkan di posisi winger, sementara Tomasson merupakan seorang striker. Selain itu, Hauge kini memakai nomor jersey yang sama seperti Tomasson di AC Milan dulu, yakni nomor 15. Walaupun ia kerap ditempatkan sebagai pelapis Shevchenko, Tomasson menjadi bagian dari tim Milan yang menjuarai Liga Italia 2003-2004, Coppa Italia 2002-2003, Liga Champions 2002-2003, dan Piala Super Italia 2004. Semoga ini menginspirasi Hauge ya guys, dan ia juga mampu mempersembahkan gelar bagi AC Milan. Namun di balik kelebihan yang dimiliki Hauge, aku masih melihat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Ia perlu meningkatkan kualitas umpan silangnya. Apalagi di klub sebelumnya ia hanya membuat 28 umpan silang dalam 2 musim terakhir. Kemudian, kualitas sundulan alias headingnya itu juga perlu ditingkatkan. Tapi selebihnya, Hauge adalah pemain potensial yang bakatnya luar biasa. Semoga ia mampu menjadi bagian dari The Class of 99 yang membawa kejayaan AC Milan kembali. Demikian ulasan singkatku tentang sosok Hauge ini. Semoga ia semakin tampil konsisten dan menjadi duet yang menakutkan bersama Theo Hernandez di sektor kiri permainan Milan. Jika kalian punya info lain soal pemain potensial ini, silahkan komen di kolom komentar ya guys. Selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan AC Milan dan nantikan beritanya di channel bola kesayanganmu ini. Stay safe and well everyone, bye! Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk terus ingetin buat like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video. Bye.